I promise to do my best to understand the validity of your feelings. Saya berjanji untuk melakukan, ya. Saya berjanji untuk berupaya sebaiknya to understand the validity, untuk memahami keabsahan, validitas of your feelings, dari perasaan Anda. To accept our differences, untuk menerima perbedaan kita. To respect our needs, untuk menghargai, ya, kebutuhan kita. As I do my own, sama seperti saya menghargai, ya, perbedaan saya sendiri. And to appreciate that you are doing your best, dan untuk menghargai, ya, menghargai bahwa kamu melakukan terbaik, ya, sebaik yang bisa kamu lakukan. To communicate, untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan your feelings and love, perasaan dan juga cinta Anda, ya. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu, ya. Yang belum follow, di follow dulu, ya. Yang belum follow, di follow dulu, ya. Silakan dibantu tap layarnya juga. Yuk, yang belum follow, di follow dulu, guys. Dibantu tap layarnya juga, ya. Kita lanjut lagi, ya. Boleh bantu tap layar ke 1000 likes, ya, teman-teman. Yuk. I promise to listen. Saya berjanji untuk mendengarkan, and not correct. Bukannya saya berupaya untuk membetulkan, or deny your feelings, ataupun menyangkal perasaan-perasaanmu. I promise to accept you. Saya berjanji saya akan menerima dirimu, and not try to change you, dan tidak akan berupaya untuk mengubah dirimu, ya. I'm willing to listen to your feelings. Saya mau, ya. Saya berniat untuk mendengarkan perasaan-perasaanmu. Thank you teman-teman yang sudah tap layar, lah. Because I do care. Thank you Kak Vince Robot. Karena aku peduli, and I trust that we can work this out. Dan saya percaya kita bisa menyelesaikan hal ini. Judul bukunya apa, Kak Nadia? Men are from Mars, women are from Venus, ya. Men are from Mars, women are from Venus. Buat yang mau beli bukunya bisa juga ke sini, ya, profil aku. Langsung masuk, klik ke IG aku, ya. DM aja ke IG, ya. Pengiriman dari Jakarta, harganya nggak nyampe 100 ribu, ya. Kita lanjut Kak Shantika, ya. The first time you practice this love letter technique, ya, jadi pertama kali, the first few times, ya, beberapa kali pertama adalah beberapa kali di awal, ya. You practice the love letter techniques, ketika Anda melatih, ya, teknik surat cinta ini. It will be much safer if, akan menjadi jauh lebih aman apabila you actually read these statements out loud, ya. Apabila Anda membaca, ya, pernyataan ini secara dengan suara yang keras, ya. Oke, yuk teman-teman yang belum follow, di follow dulu, ya. Yang belum follow, di follow dulu. Bantu tap layarnya juga, ya. Bantu tap layarnya juga. Yuk. Salam kenal Kak Desi, ya. Halo. Saya live streamnya kalau yang untuk jadwalnya itu jam 9 malam, ya. Kalau siang atau sore biasanya tidak tentu jamnya, tergantung, ya. Tapi kalau yang tentu setiap malam jam 9 itu pasti ada, ya. Oke, next. Yang belum follow silakan di follow dulu, ya. Kak Desi, how are you? Boleh di absen kalian dari kota mana aja, ya. Do let me know from which city you guys are coming, okay? That will be great, right?
Next, hello from Bali. Hello Kak Jill ya. Mini love letters ya. Jadi surat-surat cinta yang mini kecil. If you're upset, apabila Anda marah and you don't have 20 minutes. Dan rupanya Anda tidak memiliki Anda tidak memiliki waktu 20 menit to write a love letter. Untuk menuliskan sebuah surat cinta, you can try writing a mini love letter. Anda bisa mencoba ya. Kalau saya terlalu cepat boleh info aja ya, entah saya slow down. Anda bisa mencoba writing a mini love letter ya, menulis sebuah surat cinta yang singkat ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. It is only takes 3 to 5 minutes ya. Jadi hal ini hanya membutuhkan 3 hingga 5 menit and can really help ya. Dan tentu akan sangat membantu ya. Tentu akan sangat membantu. Here are some examples. Ya, berikut adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh dari surat-surat cinta yang singkat ya. Yang belum follow di follow dulu yuk ya, boleh di follow, dibantu tap layar juga ya. Oke, kita lanjut. Dear Max sayang, I'm angry that you are late ya. Saya marah karena kamu datang terlambat. Saya marah karena kamu datang terlambat. I'm sad that you have forgotten me. Saya sedih ya karena kamu sudah melupakan aku. I'm afraid you don't really care about me. Ya, jadi saya khawatir atau takut ya. Kamu sesungguhnya tidak peduli dengan aku ya. Thank you Kak Desi for the likes ya. Teman-teman yang belum like di like dulu ya. Yang belum like di like dulu ya. Dibantu tap layarnya dulu ya. Men are from Mars and Venus karya John Gray. Kak Vilhes ya. I think it should be men are from Mars, women are from Venus ya. Mars and Venus, I think it's another different book. Yang belum follow boleh di follow ya. If you haven't followed this account, you may consider following, right? Kita lanjut. Let's continue. I'm sad that you don't want to talk with me. Sorry ya. I'm sorry that I'm so unforgiving ya. Saya menyesal ya. Saya menyesal karena saya sudah bersifat tidak mengampuni ya. I love and I forgive you. Saya mencintai kamu dan saya mengampuni kamu for being late ya. Karena meskipun kamu terlambat. I know you really love me. Thank you for trying. Saya tahu Anda begitu mencintai saya. Terima kasih sudah mencoba. Ya, cinta ya. Dengan penuh cinta Sandy ya. Dear Henry ya, Henry sayang. I'm angry that you are so tired. Saya begitu marah ya karena Anda begitu kelelahan. I'm angry that you just watch TV. Saya marah karena Anda hanya menonton televisi sepanjang waktu ya. And I'm sad that you don't want to talk with me. Dan saya sedih ya. Saya sedih that you, karena kamu don't want to talk with me. Tidak ingin berbicara dengan aku ya. I'm afraid, saya khawatir atau saya takut ya. That we are growing apart ya. Bahwasanya kita akan menjadi semakin terpisah ya. Kita menjadi terpisah, semakin menjauh ya. I'm afraid of making you angry. Saya takut membuat kamu
marah ya. Next, I am sorry, saya menyesal that I rejected you at dinner, karena saya sudah menolak Anda pada waktu makan malam. I'm sorry, I blame you for our problems ya. Saya menyesal karena saya telah menyalahkan kamu atas masalah-masalah yang kita miliki ya. Yuk teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar yuk. Dibantu tap layar ke 3000 likes teman-teman ya. I miss your love. Saya begitu merindukan cintamu. Would you schedule an hour with me tonight? Jadi maukah kamu menjadwalkan 1 jam saja waktumu bersama aku tonight, malam ini? Or sometime soon, atau kapan saja ya dalam waktu dekat ini, just for me to share with you, hanya bersama-sama dengan saya, to share with you ya, untuk menyampaikan kepadamu what's going on in my life, apa yang terjadi dalam hidupku. Love Leslie ya, dari cinta atau sayang Leslie. What I would like to hear from you is, apa yang ingin saya dengar dari kamu adalah sebagai berikut. Dear Leslie sayang, thank you for writing me about your feelings. Terima kasih sudah menuliskan kepadaku tentang apa yang kamu rasakan. I understand that you miss me. Saya paham betul kalau kamu merindukan saya. Let's schedule special time. Mari kita sama-sama menjadwalkan satu waktu khusus ya malam ini between 8 and 9, antara jam 8 dan jam 9 malam nanti ya. Thank you guys yang udah follow ya, yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Di tap layarnya juga ya. Boleh izin juga share ke teman-teman kalian ya. Share ke teman-teman kalian. Oke, yang belum follow silakan ya di follow dulu. Oke. When to write love letter ya. Jadi kapan menulis surat cinta ya, surat cinta. The time to write love letter is, jadi waktu untuk menulis surat cinta is whenever you are upset. Itu kapan saja ketika Anda marah and you want to feel better, dan Anda ingin merasa jauh lebih baik. Here are some common ways. Berikut adalah cara-cara yang umum love letters can be written ya. Bagaimana surat cinta itu dapat ditulis ya. Number 1, yang pertama, love letter to an intimate partner ya. Surat cinta kepada seorang pasangan yang intim ya. Atau yang begitu dekat. Yang kedua, love letter to a friend. Love letter to a friend, child, or family. Anda juga bisa menulis surat cinta untuk seorang teman, seorang anak, ataupun anggota keluarga Anda. Love letter to a business associate or client. Anda bisa menuliskan surat cinta bagi seorang rekan bisnis Anda ataupun klien customer Anda. Instead of saying ya. Jadi bukannya Anda mengatakan I love you, aku mencintai kamu. At the end you may choose to use ya. Di akhir kalimat, di akhir surat Anda mungkin akan memilih menggunakan kata-kata seperti I appreciate, saya menghargai, and I respect, saya menghormati. In most cases, I do not recommend sharing it ya. Jadi pada kebanyakan kasus tidak saya rekomendasikan untuk menyampaikan ya surat seperti ini. Love letter to yourself, surat cinta bagi diri sendiri. Love letter to God, surat cinta kepada Tuhan
O higher power, atau yang maha tinggi. Share your upset feelings about your life. Jadi sampaikan your upset feelings, perasaan-perasaan kemarahan Anda about your life, tentang kehidupan Anda, with God, kepada Tuhan, and ask for support, dan mintalah dukungan dari Tuhan. Yang keenam, role reversal love letter, ya. Role peran, reversal ini pertukaran, pembalikannya. Surat cinta pembalikan peran. It's hard to forgive someone. If it's hard, jika sulit untuk mengampuni seseorang, pretend that you are them. Berpura-puralah menjadi orang tersebut for a few minutes, untuk beberapa menit saja, and write a love letter for them to you, ya. Dan tulislah sebuah surat cinta dari orang tersebut kepada diri Anda. Thank you teman-teman yang masih setia tap like, ya. Yang belum follow boleh di follow dulu, ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Silakan di share juga untuk link live stream kita hari ini, ya. Yuk. You will be amazed. Anda akan merasa begitu kagum, ya. How quickly you become more forgiving, ya. Betapa cepatnya, ya. Seberapa cepat Anda akan menjadi pribadi yang lebih mengampuni, atau yang bisa memaafkan, ya. Next, monster love letter, ya. Surat cinta monster. If you're really upset and your feelings are, apabila Anda begitu marah and your feelings dan perasaan Anda saat itu mean and judgmental, ya. Mean, jahat, kasar, ya. Kasar dan bersifat menghakimi. Vent them in a letter, ya. Lepaskan mereka pada sebuah, atau cantumkan, tuanglah mereka, ya, pada sebuah surat. Then burn the letter. Kemudian bakar surat itu. Do not expect your partner to read it. Ya, jadi jangan berharap bahwa pasangan Anda untuk membaca surat itu, unless you both can handle negative feelings. Kecuali Anda berdua bisa menghandle, bisa mengatur perasaan-perasaan negatif Anda, and are willing to do so. Dan Anda berdua memang ini, ya, berkeinginan, berniat, ya, untuk melakukan hal tersebut. In that case, even monster letter can be very helpful, ya. Izin bergabung, siap Kak Musa, ya, silakan. Kalau belum follow, ingat di follow dulu, ya. Yuk, teman-teman yang belum follow di follow dulu, ya. Dibantu tap layarnya juga, ya. Oke. Boleh di-share ke teman-teman kalian, ya. Boleh di-share ke teman-teman kalian, ya. In that case, jadi pada kejadian seperti itu, bahkan surat-surat, ya, surat-surat monster pun dapat menjadi begitu bermanfaat, ya. Berikutnya displacement love letter, ya. Displacement itu displacement, pengalihan, ya. Surat cinta pengalihan. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu, ya. Yang belum follow boleh di follow. Yang mau beli bukunya juga silakan, ya. Kalian bisa klik ke profil aku dan klik ke profil aku dan ini, ya. Wait, klik profil aku, kemudian kok nggak mau, ya. Ntar, ya. Oh, ya, oke.
klik profil aku dan masuk ke link IG ya. Jadi surat cinta pengalihan. When present events upset you, ketika kejadian-kejadian masa kini ya, saat ini membuat kamu kesal, and remind you of unresolved feelings, dan membuat Anda teringat ya. Teringat apa? Unresolved feelings, perasaan-perasaan yang belum terselesaikan dari masa kecil Anda. Imagine you can go back. Bayangkanlah Anda bisa kembali in time. Anda bisa kembali ke waktu tersebut and write a letter to your parents. Dan tuliskanlah sebuah surat untuk kedua orang tua Anda. Sharing your feelings, sampaikan perasaan Anda, and asking for their support ya, dan mintalah dukungan dari mereka. Oke, yuk teman-teman yang masih stay boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh di-share-share juga ke teman-teman lain ya. Oke. Why need to write love letters ya? Why do we need to write love letter ya? Grammarnya kurang bagus ini ya. Why do we need to write love letters? Kenapa kita perlu untuk menulis? Kenapa kita perlu menulis surat cinta? As we have explored ya. Seperti yang sudah kita telusuri, yang sudah kita pelajari ya. Sepanjang buku ini, it is vastly important ya. Jadi sangat penting sekali for women, bagi para wanita, to share their feelings, untuk menyampaikan perasaan-perasaan mereka, and feel cared for ya, dan merasa dipedulikan. Understood, dimengerti, and respected, dan merasa dihargai, dihormati. It is equally important for man. Jadi sama pentingnya juga ya. Hal ini sama pentingnya bagi para pria, to feel appreciated, untuk merasa bahwa mereka itu dihargai, accepted, diterima, and trusted, dan bahkan dipercaya. The biggest problem in relationship ya. Jadi masalah terbesar dalam hubungan-hubungan yang ada occurs when a woman terjadi ketika atau muncul ketika seorang wanita share her upset, menyampaikan perasaan marahnya dia, her upset feelings, and as a result, dan sebagai akibat dari hal itu, a man feels unloved. Seorang pria merasa bahwa dia tidak dicintai ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. To him, bagi seorang lelaki, her negative feelings may sound critical. Love, ngelek ya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ngelek? Teman-teman lain boleh komen ngelek nggak? Coba Kak Love keluar dan masuk lagi. Di sini informasinya sih enggak ya. Ini sinyalnya bagus ya. Gimana kalau teman-teman lain boleh bantu Kak Love ya. Her negative feelings, jadi perasaan-perasaan negatifnya bagus abang. Oh, may sound critical ya. Mungkin terdengar kritikal ya, kritis. Kalau jadwal siang sama sore ini nggak tentu ya, tapi kalau jadwal pas yang malam jam 9 itu pasti ya. Nanti jam 9 malam saya ada lagi ya. Jam 9. Kalau jadwal yang sudah pasti jam 9 malam ya setiap hari. Kalau siang atau sore biasanya nggak tentu jamnya, tapi kisarannya jam 2 sampai jam-jam segini lah ya. Kalau mau yang pasti jam 9 malam ya, jam 9 waktu Indonesia Barat, itu saya pasti live setiap malam ya. Next, di follow dulu ya, di follow dulu. Blaming, demanding, and resentful. Ya, menyalahkan, menuntut, and resentful, dan penuh dengan dendam atau kebencian.
Mana ya? When he rejects her feelings, ketika si pria menolak perasaan-perasaan si wanita, she then feels in love. Oh iya kak, sama-sama. Si wanita kemudian akan merasa tidak dicintai ya. The success of a relationship, kesuksesan, keberhasilan suatu hubungan is solely ya. Jadi semata-mata dependent on two factors, bergantung pada dua faktor. Yang pertama, a man's ability to listen, kemampuan seorang pria untuk mendengarkan lovingly, untuk mendengar dengan penuh cinta ya, and respectfully, dan juga dengan penuh hormat, to a woman's feelings, terhadap perasaan-perasaan seorang wanita. And a woman's ability, faktor yang kedua adalah kemampuan seorang wanita to share her feelings, untuk menyampaikan perasaan-perasaannya dia in a loving and respectful way, dengan cara yang penuh cinta dan juga penuh hormat ya. Oke, yuk teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 5.000 likes ya, ke 5k. Help me, please send me some likes until 5k. Oke, Bang Yaya, welcome. Enggak, karena libur aja kan hari ini, jadi ada waktu di live kan aja lah. Nanti malam ada juga, nanti malam tetap ada jam 9 ya. Next, pengen cepat selesain juga buku ini, tinggal berapa halaman lagi mau ganti buku. Next, the success ini udah. To share her feel, a relationship requires that partners communicate ya. Jadi suatu hubungan itu menuntut ya, atau memerlukan partner ya. Kedua partner ini ya, para pasangan ini communicate, untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan the changing feelings and need, kebutuhan dan juga perasaan-perasaan mereka yang berubah-ubah. To expect perfect communication, mengharapkan suatu komunikasi yang sempurna, is certainly too idealistic ya. Tentu merupakan sesuatu yang terlalu idealistik. Fortunately, untungnya, between here and perfection there is. Untungnya di antara ini ya, antara di sini, antara yang di sini dan perfection there, dan juga kesempurnaan yang adanya di sebelah sana, is a lot of room for growth ya. Itu ada jarak ya, ada ruang ya untuk yang namanya pertumbuhan. Karen, boleh langsung masuk ke profil aku di sini ya. Masuk ke profil aku dan klik ke IG ya. Bukunya nanti kita komunikasi via IG ya. Ya. Bukunya nggak nyampe 100.000 kok ya. Kita lanjut. Realistic expectation. Hello Kak All Shop. ANT maksudnya gimana ya? Yang belum follow di follow dulu ya. Bang, belajar bahasa Inggris itu belajar arti-artiannya atau verb-verbnya gitu ya. Tergantung ya maunya dari mana. Bisa belajar kata kerja juga penting ya, belajar kata-kata kerjanya juga bagus ya. Bisa juga aku nggak ada ya. Biasa teman-teman lain yang teman-teman sebelumnya yang beli ke aku langsung via IG ya. Pengiriman dari Jakarta ya. To expect communication always be easy and is unrealistic ya. Mengharapkan komunikasi ya
Suatu komunikasi menjadi selalu mudah ya. Selalu bersifat mudah itu merupakan sesuatu yang tidak realistis. Some feelings, beberapa perasaan are very difficult to communicate. Beberapa perasaan itu begitu sulit untuk disampaikan without hurting the listener, tanpa melukai ya, atau menyakiti hati si orang yang mendengarkan. Couples who have wonderful and loving relationship. Jadi pasangan yang memiliki, Kak J, thank you Kak J udah share ya live stream aku. Thank you so much. Yuk teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 5.000 likes ya, 5,000k ya. Couples who have wonderful and loving relationship. Pasangan-pasangan yang memiliki ya hubungan yang penuh cinta dan luar biasa will sometimes agonize over ya. Kadang-kadang mereka juga akan ini ya, agonize. Agonize itu bentar ya, aku cari dulu. Yang belum follow di follow dulu ya. Ya, kayak menderita ya. Agonize over. Jadi tadi sampai mana ya? Juga masih menderita terkait ya how to communicate in a way that works ya. Terkait bagaimana, kayak masih berjuang lah ya, menderita atau berjuang. Terkait bagaimana menyampaikan, berkomunikasi in a way, bagaimana cara komunikasi ya, that works for both people, yang ini ya berhasil ya, yang dapat bermanfaat, yang cocok lah ya bagi kedua belah pihak. It is difficult truly, ini merupakan sesuatu yang sungguh sulit ya, to understand another person point of view, memahami sudut pandang orang lain, especially, terutama yang belum follow yuk di follow dulu ya. Yang belum follow ayo di follow dulu, dibantu tap layarnya ya. Yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layarnya yuk ya, dibantu tap layarnya juga ya. Especially, terutama ya, when he or she is not saying ya. Terutama ketika dia, baik pria ataupun wanita, is not saying what you want to hear, tidak menyampaikan apa yang ingin Anda dengar. It also hard to be respectful ya. Jadi hal ini juga sulit ya, sulit untuk kita bisa bersikap menghormati of another, lawan bicara kita, when your own feelings have been hurt ya. Ketika perasaan kita pribadi, perasaan kita sendiri telah dilukai ya, telah disakiti. Yang belum follow di follow dulu teman-teman ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layarnya juga ya. Many people mistakenly ya. Jadi banyak sekali ya pasangan-pasangan mereka yang keliru berpikir ya, that their inability, bahwasanya ketidaksanggupan mereka ya, to communicate successfully and lovingly, bahwa ketidaksanggupan mereka untuk berkomunikasi secara berkomunikasi dengan berhasil dan penuh kasih, means they don't love each other enough ya. Berarti bahwa mereka tidak mencintai satu sama lain dengan cukup ya. Certainly love has a lot to do with it. Well, tentunya cinta ya has a lot ya.
Tentunya hal ini banyak sekali berkaitan dengan cinta ya. Tentu saja cinta memiliki kaitan yang besar dengan hal ini. Tetapi teman-teman yuk yang belum follow di follow dulu ya. Thank you yang sudah tap layar ya. Boleh bantu saya tap layar ke 8.000 likes ya. Help me to get 8,000 likes. Okay, thank you so much. And if you haven't followed, you may consider following my account also, right? I'll do next communication skill, tapi skill berkomunikasi ya, kemampuan berkomunikasi is much more important ingredient. Ya. Tapi kemampuan berkomunikasi merupakan suatu bahan komposisi yang jauh lebih penting ya. Fortunately, it's a learnable skill ya. Dan untungnya ini merupakan suatu skill atau kemampuan yang bisa dipelajari ya. Next. Thank you Kak Beauty ya for the rose. Successful how we learn to communicate. Bagaimana kita belajar berkomunikasi? Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Next, successful communication would be second nature ya. Jadi suatu komunikasi yang berhasil ya, will be a second nature, akan menjadi sesuatu yang alamiah begitu ya. Will be a second nature. Oke. Yang belum follow di follow dulu ya, dibantu tap layarnya juga ya. Families. Halo. Halo. Sorry, kayaknya ada salah tekan ya. Sorry ya. Iya. Sorry. Oke, bentar ya guys. Ini kayaknya ada salah tekan. Kok dia muncul ya? Oke. Sampai mana ya? Jadi distract. If we grew up in a families, apabila kita tumbuh di keluarga that were already capable, ya, kita tumbuh di keluarga that were already capable, yang sebenarnya sudah sanggup ya, of honest and loving communication, sanggup melakukan komunikasi yang jujur dan penuh cinta, ya. Oke, teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya, yuk ya. Ini kalian boleh share juga ke teman-teman kalian loh ya. Boleh di share juga ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut. In previous generation, tapi pada generasi sebelumnya, so-called loving communication ya. Jadi komunikasi yang penuh cinta ya, yang kita sebut ya, komunikasi yang penuh cinta ini generally meant avoiding negative feelings ya. Pada umumnya berarti bahwa ini menghindari perasaan-perasaan negatif. It was often as if ya. Jadi seringkali seolah-olah negative feelings, perasaan-perasaan negatif itu were a shameful sickness ya. Merupakan suatu penyakit yang memalukan and something to be locked away in the closet. Dan merupakan sesuatu yang harus dikunci atau kayak tutup rapat-rapat di dalam lemari. In less civilized ya. Jadi
pada families, keluarga-keluarga yang kurang beradab ya. What was considered loving communication? Apa yang dianggap sebagai considered ya, consider means dianggap sebagai loving communication, komunikasi yang penuh cinta, might include acting out or bisa might include ya, bisa bisa kayak mencakup acting out or rationalizing ya. Acting out kita artikan sebagai ini ya. Pelampiasan ya. Oke, yang belum follow boleh di follow dulu ya. Di tab-tab layarnya juga ya. Or rationalizing negative feelings ya. Halo Bapak Ungki. Dan juga untuk merasionalisasi ya. Perasaan negatif through physical punishment ya. Melalui hukuman-hukuman fisik, yelling, teriakan ya. Spanking itu memukul di pantat ya. Whipping, mencambuk, and all kinds of verbal abuse ya, dan segala macam verbal abuse, abuse tapi yang verbal, berarti kayak kata-kata kotor ya, umpatan, makian. Halo KRJ, beli buku di mana? Saya jual bukunya ya, saya jual bukunya. Kalau mau beli bisa langsung masuk ke profil saya dan DM saya via IG ya. Masuk ke profil DM via IG, oke? Yang mau bukunya silakan masuk ke profil saya dan DM via IG ya. Kalau belum follow, di follow dulu ya. Ingat di share-share juga ke teman-teman kalian ya. Kita lanjut. All in the name of trying to help the children ya. Jadi semua ini dilakukan atas nama ya. Atas nama atau kayak demi ya. Mencoba trying to help the children. Mencoba untuk membantu anak-anak learn right from wrong. Untuk belajar ya. Sesuatu yang hal benar dari yang salah. Had our parents learn communication lovingly? Seandainya orang tua kita dulunya mempelajari terkait bagaimana berkomunikasi dengan penuh cinta, without suppressing, tanpa perlu menekannya, negative feelings, perasaan-perasaan negatif, we as children would have been safe. Kita sebagai anak-anak pasti kita akan merasa aman ya. To discover and explore our negative reaction, untuk menemukan ya, untuk mendapati dan juga untuk menelusuri ya, mengeksplorasi reaksi-reaksi dan perasaan-perasaan negatif yang kita miliki. Through trial and error ya, melalui yang namanya trial, percobaan dan kesalahan ya. Geser dikit bukunya ke kiri Kak Ina ya. Oke ya, coba dilihat lagi apakah sudah pas. Nah yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Gimana kakak, sudah pas Kak Ina ya? Oke. Belum, dikit lagi. Belum. Gimana sekarang? Harusnya sudah ya. Through positive role models ya. Jadi lewat seorang, lewat sudah.
Oke, sudah kakak. Oke, good ya. Thank you everybody ya. Through positive role models ya. Melalui ini ya, role model ini panutan yang bersikap positif, we would have learned successfully. Kita akan sudah ya, we would have akan sudah learn successfully. Belajar dengan berhasil. How to communicate. Bagaimana cara kita berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu. Especially our difficult feelings. Terutama berkaitan dengan perasaan-perasaan kita yang sulit untuk disampaikan. As a result, sebagai dampaknya adalah as a result of 18 years of trial and error, sebagai dampak dari 18 tahun proses mencoba dan coba dan ralat in expressing our feelings, dalam menyampaikan atau mengekspresikan, mengungkapkan ya perasaan-perasaan kita, we would have gradually learned, kita secara bertahap ya sudah belajar to express our feelings ya, menyatakan perasaan-perasaan kita respectfully and appropriately ya. Kita sudah belajar untuk menyatakan perasaan-perasaan kita dengan penuh rasa hormat dan secara tepat ya. Ya teman-teman yang belum follow, di follow dulu, dibantu tap-tap layarnya juga ya. Bantu tap-tap layarnya juga ya. Boleh bantu tap-tap layar ke 8.000 likes ya teman-teman. Please help me to go to 8,000 like. Kalian juga bisa bantu dukung channel aku dengan memberikan mawar-mawar tak berduri ya. Next, if this had been the case, jika hal ini adalah apabila hal ini adalah ini ya, adalah demikian adanya, jika ini demikian adanya, we would not need the love letter technique ya. Kita tentu tidak membutuhkan lagi ya teknik menulis surat cinta tadi. If our past were different ya. Apabila masa lalu kita berbeda. Had our past been different, jadi seandainya masa lalu kita itu berbeda, we would have watched our father successfully and lovingly. Kita pasti sudah melihat ya, menyaksikan ayah kita. Halo Kak Singa, kalau mau beli bukunya bisa langsung masuk ke profil aku. Nanti di situ ada ini ya, link ke IG, ke Instagram aku ya. Bisa langsung klik di situ aja, nanti DM ke IG ya. Masuk ke profil aku, DM ke IG ya. Pengiriman dari Jakarta ya. We would have watched our father successfully ya. Kita akan sudah menyaksikan ayah kita dengan berhasil ya, dan penuh cinta kasih. Oke, kakak sama-sama. Listen to our mother. Ya, mendengarkan kepada ibu kita, expand and express her frustration and disappointment ya. Untuk mengungkapkan dan expand ini memperluas, selain itu apa ya? Kok lambungku sakit ya? Memperluas, mengembangkan, atau mengungkapkan, menyampaikan juga boleh ya. Mana tadi? Menyampaikan juga boleh ya. Oke, yuk teman-teman yang belum follow, di follow dulu, bantu tap layar ke 8,000 likes, alright? Her frustration, perasaan putus asa dan juga
disappointments dan kekecewaan yang dia miliki. Daily we would have experienced, ya, maka setiap harinya kita pasti sudah akan mengalami our Father. Men are from Mars, women are from Venus. Men are from Mars, women are from Venus. Judul buku ya. Kita sudah akan mengalami di mana ayah kita ya, giving our mother, memberikan ibu kita the love, cinta ya, cinta. The loving caring ya. Loving caring itu perhatian atau kepedulian yang penuh cinta and understanding, dan juga pengertian ya, that she needed, yang dia perlukan from her loving husband, dari suami tercintanya. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow, di follow dulu. Di tap-tap layarnya juga ya. Yang belum follow, di follow, dan di tap-tap layarnya juga ya. Oke. Kita lanjut lagi. We would have watched. Kita akan sudah ya melihat our mother trusting our father. Ibu kita akan mempercayai ayah kita, and sharing her feeling openly, dan menyampaikan perasaannya secara terbuka, without disapproving or blaming ya, tanpa adanya penolakan ataupun tanpa menyalahkan. We would have experienced how, kita akan sudah mengalami bagaimana a person could be upset, seseorang itu bisa merasa marah, without pushing someone away with mistrust ya, tanpa perlu dia mendorong atau menolak ya orang lain dengan suatu sikap ketidakpercayaan, emotional manipulation, manipulasi emosi, avoidance, penghindaran, disapproval, penolakan, condensation. Wait, ini agak baru katanya ya. Condescension. That's a new word. Ntar aku cari kata ini dulu ya. It's a CONDES. Yang belum follow, di follow dulu ya. CONDES. Oh, this should be CON, right? Condes. This is a very condescend. Sion. Merendahkan ya. Ujungnya nggak kelihatan. Iya, bentar ya. Aku lagi lihat kamus soalnya. Merendahkannya, sikap merendahkannya, dan juga coldness ya. Ataupun sikap dingin ya. Sikap merendahkan atau sikap menghina ya. Sikap gimana? Udah nampak sekarang, sudah kelihatan? Oke, kita lanjut. Sudah kelihatan teman-teman? Throughout 18 years of growing up ya. Jadi sepanjang ya. Throughout our 18 years of growing up, sepanjang 18 tahun kita bertumbuh, we will gradually be able. Kita secara bertahap akan sanggup to master our own emotion, untuk menguasai emosi-emosi kita, just as we have mastered walking or math ya. Sama seperti kita sudah menguasai bagaimana cara berjalan ataupun mengerjakan soal matematika. It will be a learned skill. Ini akan menjadi suatu keahlian yang kita pelajari ya. Like walking, sama seperti berjalan, jumping, melompat, singing, reading, bernyanyi, membaca, and balancing a checkbook ya.
Dan juga kita menghitung ya, buku cek. But it didn't happen that way. Tetapi hal ini tidak terjadi seperti ini ya. Hal ini tidaklah demikian for most of us, bagi kebanyakan kita. Yang belum follow, yuk di follow dulu teman-temannya. Boleh bantu tap layar hingga ke 10.000 ya. Ya, boleh bantu tap layar ke 10.000 ya. Instead, we spend 18 years learning unsuccessful communication skill ya. Sebaliknya, kita spend 18 years, kita menghabiskan 18 tahun learning unsuccessful communication skill. Mempelajari kemampuan berkomunikasi yang tidak unsuccessful ya. Kemampuan ya. Tetapi kita instead we spend 18 years learning unsuccessful communication ya. Tapi kita menghabiskan waktu 18 tahun ya, kita belajar kemampuan ya, keahlian komunikasi yang tidak berhasil. Because we lack education. Karena kita kurang pendidikan ya, in how to communicate, dalam hal apa? Terkait bagaimana kita berkomunikasi ya, in how to communicate feelings, terkait bagaimana kita mengkomunikasikan. Halo Bang Rizky ya. Bang Rizky ini kayaknya biasa nonton di malam ya. Bagaimana kita berkomunikasi ya? Bagaimana kita menyampaikan atau mengkomunikasikan perasaan-perasaan kita. It's difficult and seemingly unsurmountable ya. Ini merupakan sesuatu yang sulit dilakukan, sulit and nampaknya. Ini merupakan suatu tugas yang sulit dan nampaknya insurmountable. Insurmountable. Tak dapat dilaksanakan ya, tak dapat dilaksanakan. Yang belum follow di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu ya. Kalau ini bentar lagi mungkin aku udah kelar ya. Nanti jam 9 malam lagi ya. Jam 9 malam lagi baru live ya. Paling mungkin setengah jam lagi aku live ya. Ntar abis itu nanti aku istirahat dulu jam 9. Kalau jadwalnya biasa jam 9 malam ya. Jadwalnya jam 9 malam. Hari ini kan libur jadi agak ada waktu senggang dikit aku buat live sore. To come to understand how difficult this is ya. Untuk bisa memahami ya, how difficult this is, betapa sulitnya hal ini, consider your answer, pertimbangkan jawaban-jawaban Anda to the following questions ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Coba ya. When you're feeling angry or resentful, ketika Anda merasa marah ataupun Anda merasa ini ya, mendendam, how do you express your love? If ya, bagaimana Anda menyatakan cinta Anda apabila when you're growing up, ketika Anda bertumbuh dewasa, your parents either argued or conspired to avoid arguing ya. Orang tua Anda, mereka kedua-duanya tidak ada yang bertengkar ya. Tidak ada yang bertengkar.
while you are growing up, ketika Anda bertumbuh, your parents either argued, ya. Orang tua Anda, orang tua Anda berselisih atau conspired to avoid arguing, ya, atau mereka bersepakat untuk menghindari perselisihan. Oke, thank you teman-teman for the likes. Yang belum follow, di follow dulu ya. Udah malam lagi ya, waduh. Waktu cepat berlalu sekali ya. Pun sudah bulan Mei hari ini ya. How do you get your kids to listen? Bagaimana Anda membuat anak-anak Anda to listen to you, mendengarkan Anda, without yelling, tanpa harus berteriak, or punishing them, atau harus menghukum mereka. If your parents, apabila orang tua Anda yelled and punish you to maintain control, ya. Apabila orang tua Anda dulunya ketika Anda masih kecil berteriak dan menghukum Anda, ya, untuk menjaga, ya, untuk menegakkan kendali, ya. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Ya, yang belum follow, di follow dulu. Pastinya dibantu tap layarnya juga ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Yang ketiga, how do you ask for? Bagaimana Anda meminta support? Yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum follow, di follow dulu ya. Bagaimana Anda meminta dukungan lebih dari orang tua Anda, even as a child, apabila bahkan dulu Anda sebagai seorang anak, you felt repeatedly neglected and disappointed, ya. Anda secara berulang-ulang merasa diabaikan, ditelantarkan ataupun dikecewakan. Yang belum follow, di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow, di follow dulu. How do you talk to your partner? Bagaimana Anda berbicara dengan pasangan Anda? If your feeling say, apabila perasaan Anda sesungguhnya mengatakan, I hate you, saya membenci kamu. Nomor 4. Oh, nomor 4 kenapa? Hayo. Nomor 4 kenapa? How do you? Kenapa Kak Hayo? Oke, teman-teman yang masih stay boleh bantu tap layar ya. Thank you kakak-kakak semua yang masih tap layar. Nomor 4 ulang, kok diulang? Kenapa nomor 4? Kenapa minta diulang nomor 4? Saya kelupaan atau gimana tadi? How do you open up? Jadi bagaimana Anda membuka diri Anda and share your feelings dan menyampaikan perasaan-perasaan Anda? If you are, apabila Anda sendiri afraid of being rejected, ya, takut apabila Anda sendiri takut ditolak, ya. 4 belum. Oke, sorry ya. Nah, ini udah aku bahas ya. Oke, siap ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum join tim aku silakan join tim dulu ya. 1 koin buat join tim. Let's go. I wanna continue with number 6 of course ya. Kita lanjut nomor 6. How do you say? Bagaimana Anda mengatakan I am sorry? Bagaimana Anda mengatakan saya menyesal? Sorry, saya meminta maaf ya. If as a child, apabila sebagai seorang anak kecil dulunya, you were punished for making mistake. Anda selalu dihukum jikalau Anda berbuat kesalahan. How can you admit mistakes?
Bagaimana Anda mengakui kesalahan-kesalahan Anda? If you are afraid of punishment and rejection. Apabila Anda takut akan hukuman dan juga penolakan, ya. How can you show your feelings if? Ini pakai aksen apa, Kak? Aduh, kalau aksen saya nggak campur-campur aja lah ya, aksen Indonesia. How can you show your feelings? Kalau penulisnya kalau nggak salah, kalau penulis buku ini orang Australia atau Amerika ya, kalau nggak salah. Hello Kak Fadil, welcome back. Well, tonight we still have our session, okay? So be sure that you're coming back tonight. Thank you for the roses. Okay. Next. How can you show up your feelings? Bagaimana Anda dapat, thank you for the roses Kak Fadil. Teman-teman lain juga boleh dukung saya dengan roses ya, sama seperti Kakak Fadil ya, untuk memenuhi target harian saya ya. Okay. Let's continue. How can you show your feelings? Bagaimana Anda menunjukkan perasaan Anda? If, apabila, as a child, dulu ketika Anda masih kecil, you were repeatedly rejected. Anda berulang-ulang kali ditolak, or judged, ataupun Anda dihakimi for being upset and crying, ketika Anda marah dan juga menangis. Yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum follow, di follow dulu. Thank you. Tadi beberapa teman-teman ini, Bang Fauzi ini, gue lihat dari tadi tap-tap layar ya. Thank you, thanks a lot ya. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum follow, di follow dulu ya. How can you admit your mistake? Udah. How can you show your feelings? Bagaimana Anda menunjukkan perasaan Anda? Udah ya. How are you supposed to ask for? Ya, bagaimana Anda meminta? Bagaimana Anda seharusnya meminta? For what you want, atas apa yang Anda inginkan. If as a child, apabila Anda dulu sebagai seorang anak, you are repeatedly made to feel wrong for wanting more. Anda secara berulang-ulang kali ya, dibuat seolah Anda merasa salah ya, ketika Anda wanting more, menginginkan sesuatu yang lebih. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow yuk di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Akar beringin ini sepertinya saya tahu orang ini siapa ya. Hello kakak akar beringin. Next. Kayaknya rekan kerja dulu waktu kerja di hotel ya. How are you? Iya, namanya soalnya sama kayak nama Facebooknya kan, Kak Moritz ya. Namanya Aka Beringin. Facebook atau Kak apa ya? Saya pernah lihat nama ini, tapi itu punya Kak Moritz. Anyway, apa kabar Kakak? Sehat? How are you even supposed to know? Ya, jadi bagaimana Anda tahu ya? Nice to meet you. I'm so glad to joining your live stream today. I love your voice, brother. Okay, thank you very much. Nice to meet you too, Kak Fadil ya. I'm glad that you are here. I'm great, Mr. Rahmat. Okay. Great that you are great. Okay. Oke, kita lanjut ya. Let's continue ya. Bagaimana Anda bisa tahu ya? What you are feeling? Apa yang Anda rasakan?
If your parents didn't have time, apabila orang tua Anda tidak memiliki waktu, passion, kesabaran, and awareness, ya. Ataupun awareness is kesadaran, ya. To ask you how are you feeling, ya. Untuk menanyakan kepada Anda bagaimana perasaan Anda, or what's bothering you, atau hanya sebatas menanyakan apa yang mengganggu perasaan, ya. Bothering juga bisa berarti merisaukan, ya. Oke, teman-teman yang belum follow di follow ya. Yang belum follow ayo di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu ya. What about sunrise? It's probably almost 7. Next, how can you accept your partners? Bagaimana kamu bisa menerima your partner's imperfection if ketidaksempurnaan dari pasangan Anda apabila as a child ketika Anda dulu masih apabila Anda dulunya sebagai seorang ketika masih kecil you felt you had to be perfect to be worthy of love. Anda merasa ketika menjadi seorang anak, Anda merasa bahwa you had to be perfect. Anda harus menjadi sempurna terlebih dahulu, ya, to be worthy of love, ya. Sehingga Anda supaya layak untuk mendapatkan yang namanya cinta, ya. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Oke, ya, yang belum follow di follow dulu ya. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. How can you listen to your partner's pain? Ya, bagaimana kamu bisa mendengarkan your partner's painful feelings, ya? Perasaan rasa sakit, ya, ya, yang dimiliki oleh pasangan Anda. If no one listen to yours. Apabila tak ada seorang pun yang mendengarkan perasaan-perasaan sakit Anda. How can you forgive? Bagaimana Anda bisa mengampuni seseorang if you are not forgiven? Apabila Anda tidak pernah diampuni. How are you supposed to cry? Bagaimana Anda bisa menangis and heal your pain? Menyembuhkan sakit yang Anda derita and grieve it. Ya, grieve itu grief itu kesedihan, ya. Duka cita. Grief, berduka cita, your pain and grief, ya. Jadi bagaimana Anda bisa menangis, dan menyembuhkan rasa sakit Anda and grief, ya. Pain and grief, kesedihan dan juga rasa sakit, ya. As a child, apabila sebagai seorang anak, you were repeatedly told, Anda berulang-ulang kali Anda secara berulang-ulang dikatakan, ayo bagaimana? Secara berulang-ulang Anda diberitahu, don't cry, diberi tempe, jangan menangis. Atau when you are growing up, ketika Anda bertumbuh, atau when are you growing up? Kapan kamu mau dewasa kalau kayak gini, ya? Or only babies cries, atau hanya anak bayi yang menangis. How can you hear your partner's disappointment? Bagaimana Anda bisa mendengarkan kekecewaan dari pasangan Anda apabila as a child, sebagai seorang anak, dulunya you are made to feel responsible. Anda dibuat bertanggung jawab, ya, for your mother's pain long before, ya, atas
penderitaan atau rasa sakit ibu Anda long before you could understand, jauh sebelum kamu bisa memahami that you were not responsible, bahwa Anda sesungguhnya tidak bertanggung jawab atas hal itu. Next, yang belum follow di follow dulu ya. Teman-teman yang masih stay boleh bantu tap layar ya. Boleh bantu tap layar ke 15K ya. Yuk. Next kita lanjut ya. Yang belum follow silakan di follow ya. Yang belum follow ayo di follow dulu ya. How can you hear your partner's anger? Bagaimana kamu bisa mendengarkan ya amarah dari pasangan kamu? If as a child, apabila ketika masih kecil dulu, your mother or your father. Spill bukunya, mau lihat cover sampul buku atau judul buku? Judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus ya. Kalau mau lihat cover sampul buku, komen aja ya. Your mother or your father, ayah atau ibumu, took their frustration out on you, melampiaskan keputusasaan mereka terhadap kamu through yelling and being demanding. Dengan cara berteriak dan juga menuntut ya. Hello Kak Andi Sukma, thank you for the rose. Lihat sampul, mau lihat sampul. Ini. Oke, 321 screenshot. Oke, kita lanjut ya. Yang belum follow di follow dulu yuk. Yang belum follow di follow dulu ya. Oke, Kak Independent Women di follow dulu ya kakak. Boleh bantu tap layar juga ya ke 15.000 likes ya teman-teman ya. Boleh bantu share juga ke teman-teman kalian ya. Ayo. Kalian juga bisa dukung aku ya dengan memberikan friendship necklace. Oke, next. 17. How do you open up? Bagaimana Anda bisa terbuka ya, bersikap terbuka. And trust your partner. Dan mempercayai pasangan Anda. Apabila the first people you trusted, apabila orang pertama yang Anda percayai with your innocence betray you in some way ya. Apabila orang yang pertama kali Anda percayai ya dengan kepolosan Anda betray you in some way, mengkhianati Anda ya dengan cara tertentu. Wah, sakit sih. How are you supposed to communicate? Bagaimana Anda bisa berkomunikasi ya, bisa menyampaikan sesuatu? Bagaimana Anda bisa berkomunikasi atau menyampaikan your feelings, perasaan Anda, lovingly and respectfully. Ya, yang belum follow di follow dulu teman-teman. Yuk, yang belum follow di follow aja dulu ya. Lovingly and respectfully ya, dengan penuh cinta dan penuh rasa hormat. If you haven't had 18 years of practice, apabila Anda belum melakukan latihan selama 18 tahun without a threat, tanpa ancaman ya, of being rejected and abandoned, tanpa suatu ancaman di mana Anda merasa ditolak ya. Anda merasa ditolak ataupun diabaikan, ditinggalkan ya. I should stop. Some people don't. Next. The answer to all these 18 questions is the same.
Jawaban atas these 18 question. Ke-18 pertanyaan-pertanyaan ini sama saja ya. It is possible to learn loving communication ya. Jadi sangat mungkin ya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat mungkin to learn, untuk mempelajari komunikasi yang untuk mempelajari komunikasi yang penuh cinta kasih. But we need to work at it. Tapi kita perlu untuk mengupayakan hal itu ya. We have to make up. Kita harus make up for 18 years of neglect ya. Kita harus mengejar ya 18 tahun neglect, ketinggalan kita ya. 18 tahun pengabaian. 18 tahun ketinggalan, 18 tahun yang sudah berlalu yang mana kita ditinggalin ya, atau diabaikan. No matter how perfect our parents were, tak peduli seberapa sempurna orang tua kita, nobody is really perfect. Tak ada seorang pun yang sungguh-sungguh sempurna. If you have problems communicating, jika Anda memiliki masalah dalam menyampaikan sesuatu atau masalah dalam berkomunikasi, it is neither a curse nor your partner's fault. Ini bukanlah suatu kutukan ataupun kesalahan dari partner Anda. It is simply lack of having the correct training. Ini semata-mata karena ada kurangnya ya. Lack of having the correct training ya. Kurangnya suatu pelatihan yang tepat, and the safety to practice ya. Dan juga kurangnya rasa aman untuk berlatih ya. Oke, teman-teman yang belum follow yuk di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Di tap layarnya juga ya. Di tap layarnya juga. Yang belum follow silakan gas di follow dulu ya. In reading the above questions, ketika kita membaca pertanyaan-pertanyaan di atas, you may have some feelings come up. Anda mungkin saja ya ada beberapa perasaan yang muncul ya. Don't waste this special opportunity. Jangan sia-siakan kesempatan peluang berharga ini to heal yourself, untuk menyembuhkan diri Anda. Take 20 minutes right now. Ambillah waktu 20 menit sekarang juga. And write one of your parents a love letter. Dan tuliskan surat cinta ya kepada salah satu atau kedua orang tua Anda. Simply get a pen. Ya, jadi ambil saja sebuah pena and some paper dan beberapa kertas, and begin expressing your feelings, dan mulailah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan Anda. Using the love letter technique format, menggunakan format surat cinta. Try it now. Cobalah sekarang, and you'll be amazed at the outcome. Anda akan begitu kagum dengan hasil yang Anda dengan hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Telling the complete truth. Menyampaikan, mengungkapkan, mengatakan. Oh, chargerannya aku cabut aja lah. Oke, yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Dibantu tap layarnya ke 15K teman-teman, yuk 15K ya. Telling the complete truth ya. Menyampaikan kebenaran yang seutuhnya, kebenaran yang utuh.
Love letter work. Jadi metode surat cinta ini berhasil because they assist you in telling the complete truth. Judul buku apa Kak? Men are from Mars, women are from Venus ya. Men are from Mars, women are from Venus ya. Kalau belum mau beli boleh langsung ke sini profil aku, nanti masuk ke IG aku ya, DM aja ke IG aku, oke? They assist you in telling complete truth ya. Jadi hal metode ini membantu Anda untuk mengungkapkan ini ya, kebenaran yang seutuhnya. Kebenaran yang seutuhnya ya. Merely to explore a part of your feelings ya. Jadi hanya dengan menjelajahi ya sebagian dari perasaan Anda doesn't bring about the desire ya. Jadi tidak mendatangkan ya the desired healing, penyembuhan yang Anda inginkan. For example, misal contoh ya, sebagai contohnya, berapa menit lagi? Oh, 4 menit lagi kita selesai ya. Oke, 4 menit lagi kita selesai ya. Feeling your anger may not help you at all. Merasakan kemarahan Anda mungkin tidak akan membantu sama sekali. It may just make you more angry. Hal ini hanya mungkin membuat Anda menjadi jauh lebih marah ya. The more you dwell on just your anger, the more you dwell on just your anger. Jadi semakin Anda tinggal atau berkutat dalam kemarahan Anda, the more upset you will become ya. Maka Anda akan menjadi semakin kesal. Crying for hours may leave you feeling empty ya. Menangis selama berjam-jam may leave you feeling empty. Ya, jadi menangis selama berjam-jam mungkin akan membuat perasaan Anda kosong. Ya, dan spent ya. Anda merasa kosong dan habis tenaga lah ya. If you never move past the sadness ya, apabila Anda tidak pernah ya melangkah lebih jauh ya dari kesedihan Anda ya. Yang belum follow dulu ya guys. Yo, yang belum follow dulu. To feel only your fears, hanya merasakan ketakutan Anda may make you even more fearful ya. Mungkin saja bisa membuat Anda merasa jauh semakin ketakutan. To feel sorry ya. Jadi merasa menyesal ya. Without moving through it, tanpa melampaui perasaan tersebut, perasaan penyesalan tadi, may just make you feel guilty ya. Mungkin hanya akan membuat Anda merasa bersalah and shame, dan juga Anda kehilangan muka ya, malu. Thank you Kak Auri for the roses, and may even be harmful to your self-esteem ya. Dan hal ini mungkin saja berbahaya bagi harga diri Anda ya. Trying to feel loving all the time, berupaya untuk merasakan cinta sepanjang waktu, will force you to suppress ya. Akan memaksa Anda untuk menekan your negative emotion ya. Emosi-emosi negatif Anda, and after a few years, dan setelah beberapa tahun, you will become numb and unfeeling ya. Anda akan menjadi seorang pribadi yang mati rasa ya.
dan tak sanggup untuk merasakan apapun juga. Next, love letter works. Surat cinta ini berhasil because they guide, karena mereka pada dasarnya membimbing ya. Mereka membimbing Anda in writing out the complete truth about, dalam menuliskan secara utuh, menuliskan kebenaran secara penuh seluruhnya about all your feelings, terkait semua perasaan Anda. To heal our inner pain, menyembuhkan luka dalam diri kita. Untuk menyembuhkan luka dalam diri kita, we must feel each of the four primary aspect. Kita perlu merasakan tiap-tiap dari 4 aspek utama emosi, aspek utama rasa sakit ya, emosional ya. Mereka adalah yakni anger, kemarahan, sadness, kesedihan, fear, ketakutan, dan juga regret ya, penyesalan. Yang belum follow, di follow dulu ya. Yuk teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Belum muncul. Next, why love letters work ya. Kenapa metode surat cinta ini berhasil ya? Thank you Kakak Moritz ya, Kak Moritz for the likes. Yosua juga thank you ya, Kak Yosua. By expressing each of the 4 levels of emotional pain, dengan menyatakannya setiap dari 4 level rasa sakit emosional tersebut, our pain is released ya. Jadi rasa sakit kita itu akan dirilis ya, akan dilepaskan. Adi, I'm still following you. Oh, you want me to follow you back? Yeah, I'll follow you back. Okay, we're friends. I will. Let me follow you back. Akar beringin. Oke, kenapa namanya akar beringin, Kakak? Why is it akar beringin? Ada apa dengan akar beringin? Writing only 1 or 2 negative feelings, menuliskan hanya 1 ataupun 2 perasaan-perasaan negatif, does not work well ya. Hal ini tidaklah begitu bermanfaat ya. This is because I will explain to you later, Adi. I see. Okay lah. No worries. This is because hal ini dikarenakan many of our negative emotion, banyak dari our negative emotional reaction, reaksi emosional negatif kita are not real feelings ya, bukanlah perasaan-perasaan yang nyata, but defense mechanism, tapi merupakan suatu mekanisme pertahanan ya, we unconsciously, yang secara tidak sadar kita gunakan, use to avoid our true feelings ya, untuk menghindari perasaan-perasaan kita yang sesungguhnya. For example, semisalnya, begitu ya. It's a good point though. People who get angry easily, orang yang biasanya gampang marah ya, generally are trying to hide. Pada umumnya mereka sedang menyembunyikan ya. Mereka sedang bersembunyi dari the hurt, dari perasaan sakit hati mereka, sadness, kesedihan mereka, ketakutan ataupun penyesalan mereka ya, gitu ya. When they feel their more vulnerable feelings, ketika mereka merasakan
ketika mereka merasakan perasaan-perasaan mereka yang lebih rentan, the anger goes away. Ya, jadi rasa kemarahan itu menghilang, and they become more loving. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang lebih mencintai. Next, people who cry easily. Orang yang biasanya mudah sekali menangis, generally have a hard time. Pada umumnya mereka menghadapi masa sulit, ya. Masa sulit getting angry, untuk marah, ya. But when they are helped to express anger, tetapi ketika mereka dibantu, ya, kita selesaikan sampai sini aja ya, poin ini habis itu udah. Ketika mereka dibantu untuk menyatakan, mengungkapkan perasaan marah mereka, they feel much better and more loving. Mereka akan merasa jauh lebih banyak dan menjadi pribadi yang lebih penuh cinta, ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sampai di situ ya. Cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Ya, nanti kita malam berjumpa lagi ya. Thank you and bye-bye.